Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat peristiwa tsunami di Aceh tahun 2004? Pada 26 Desember 2004, gempa berkekuatan 9,1 sampai 9,3 skala Richter mengguncang dasar laut di barat daya Sumatera sekitar 15 sampai 20 km lepas pantai. Tak lama berserang, gempa itu disusul gelombang tsunami menerjang pulau Sumatera hingga daratan Afrika. Tsunami Aceh 2004 telah menorehkan duka mendalam bagi seluruh dunia. Sehari berselang, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan tsunami di Aceh sebagai bencana kemanusiaan terbesar yang pernah terjadi. Sekretariat Jenderal PBB saat itu, Kofi Annan, menyebutkan bencana ini menewaskan 115.000 jiwa. Data lain bahkan menyebutkan korban tewas mencapai 230.000 jiwa. Indonesia dinyatakan sebagai kawasan paling berdampak parah. Pemerintah Indonesia menyebutkan ada lebih dari 100.000 korban jiwa. Tapi saat terjadi bencana besar itu ada keajaiban terjadi. Dari bangunan yang masih berdiri di antara puing-puing reruntuhan hingga kisah seorang bocah yang selamat setelah beberapa hari terdampar. 1. Masjid 50 meter dari bibir pantai kokoh. Masjid Rahmatun terletak sekitar 500 meter dari bibir pantai. Tapi setelah diterjang gelombang tsunami, masjid itu tetap berdiri kokoh, padahal seluruh bangunan di sekitarnya rata dengan tanah. Banyak warga yang takjub melihat kejadian itu. Setelah kejadian itu, foto Masjid Rahmatullah beredar di internet. Gubernur Aceh, Samsudin Mahmud lah yang membangun Masjid Rahmatullah pada tahun 1997 di Longga, Aceh Besar. 2. Kisah Martunis. Dunia sempat dibuat geger dengan kisah seorang bocah bernama Martunis. Martunis yang saat kejadian itu masih berusia sekitar 6 tahun sempat terombang-ambing di laut selama 21 hari. Sebuah batang pohon mengantarkannya ke rawa-rawa tempat makan Tengku Syiah Kuala. Martunis ditemukan terdampar dengan mengenakan kaos bola tim nasional Portugal. Proses evakuasi yang disiarkan televisi Inggris membuat kisah Martius mendunia. Kisah ini bahkan menyentuh perhatian Ketua Federasi Sepak Bola Portugal. Martunis kemudian diundang menyaksikan laga Cristiano Ronaldo di Portugal. 3. Selamat karena naik kubah masjid. 7 orang selamat dari sapuan setelah menyelamatkan diri ke kubah masjid. 7 orang itu berasal dari desa Lam Teunggo yang selamat di atas kubah masjid Jami. Konon saat kejadian 7 orang melihat kubah diangkat oleh sosok berjubah putih. 4. Masjid Baitur Rahman berjarak 300 km utuh. Rumah ibadah satu ini juga kokoh berdiri meski diterjang air tsunami. Rumah ibadah ini yakni Masjid Baitur Rahim yang berjarak 300 km dari pusat gempa. Masjid Baitur Rahman yang berdiri di Banda Aceh ini menjadi saksi terdahsyat terkena dampak tsunami. Seluruh bangunan di sekitar masjid hancur. Setelah diterjang tsunami, masjid ini terlihat masih utuh. Masjid ini menjadi saksi bisu kedahsyatan tsunami Aceh 2004. 5. Gadis hilang setelah 10 tahun. Vanessa Rizkia saat tsunami terjadi baru berusia 5 tahun. Seluruh anggota keluarganya meninggal terhantam tsunami. Setelah kejadian itu, Vanessa tak diketahui keberadaannya dan dinyatakan hilang. Setelah 10 tahun, Vanessa ditemukan di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga. Vanessa rupanya menjadi korban humas trafficking setelah kejadian itu.
Beruntung Vanessa mendapatkan majikan yang baik meskipun agen yang menyalurkannya tak pernah membayar gajinya. Pemerintah Indonesia yang mengetahui kejadian itu langsung memulangkan Vanessa. Vanessa kini hidup sebatang kara, tapi setidaknya dia telah kembali ke tanah air. Umi Kalsum masih tak percaya ia bisa hidup saat gelombang tsunami meluluh lantakkan Aceh pada tahun 2004 silam. Ada banyak mukjizat yang Allah berikan terjadi pada bencana alam dahsyat 21 tahun yang lalu. Salah satunya adalah kisah nenek satu ini yang selamat usai ditolong oleh seekor ular. Disarikan dari berbagai sumber, Mak Sumi, begitu Umi Kalsum biasa disapa, berprofesi sebagai juru memandikan mayat. Dia juga bidan kampung yang telah melakoni pekerjaannya itu selama 35 tahun. Nenek yang kala itu sudah berusia 60 tahun itu mengenang pada Minggu pagi 26 Desember 2004. Ia lagi asik menanam bunga di perkarangan rumahnya di Desa Alunaga, Kabupaten Aceh Besar. Tiba-tiba tanah Aceh diguncang gempa berkekuatan 9,1 skala Richter. Beberapa menit seketika gempa, orang berlarian sambil berteriak air laut naik. Mak Sumi juga ikut berlari karena anaknya juga berteriak bahwa air laut saat itu sudah naik. Saat itu, yang hanya ia ingat hanya menggendong cucunya yang baru berusia 5 tahun. Lalu tiba-tiba tubuhnya terhempas gelombang tsunami. Lalu cucunya terlempar dari genggaman tangannya. Secara samar-samar, Mak Sumi ingat ia diaduk-aduk di dalam air dan sempat tangannya tersangkut di pagar dan hampir putus. Kemudian pingsan. Saat terombang-ambing yang tidak tahu sudah berapa lama, dia lalu tengah sadar dan melihat jembatan kayu. Disitulah keajaiban yang sulit untuk dinalar terjadi. Mak Sumi melihat ular besar di hadapan matanya dan tanpa aba-aba ular itu melilitnya. Ia tidak tahu sejak kapan ular itu bersamanya. Namun menurut kesaksian warga yang ada di dekatnya pada waktu itu, banyak yang mengira kalau dia pasti mati karena akan dilahap ular sebesar tiang listrik tersebut ke tengah sungai. Rumah nenek itu berada kurang lebih 100 meter dari pinggiran pantai Kuala Alunaga. Awalnya, dia sempat mengira ular tersebut hanyalah sebatang pohon pisang. Saat dibawa ular itu, dia hanya bisa mengucap dzikir dan terus berbisik agar diselamatkan ke darat. Saat tubuh Umi dalam lilitan ular tersebut, Umi sempat melihat mayat-mayat korban tsunami berhanyutan dengan sampah memenuhi sungai Aceh yang bermuara ke lautan Alunaga. Ia pun kembali pingsan saat masih dililit ular dan kembali tersadar saat sudah di kawasan sungai Lamyong. Ia bercerita beberapa menit kemudian seorang remaja melemparkan sehelai baju kaos, disusul seorang wanita yang memberikannya sehelai gorden untuk menutupi tubuhnya. Rupanya, Mak Sumi sudah telanjang karena bajunya sudah robek, hanya sisa benang di leher saja. Setelah Mak Sumi menutupi tubuhnya, barulah datang 3 pemuda yang menurutnya merupakan relawan Palang Merah Indonesia atau PMI. Ketiga pemuda itu juga menarik badannya pelan-pelan dari lilitan ular. Bukannya melawan, ular itu juga terlepas dari tubuh Mak Sumi dengan perlahan dan pergi entah kemana. Umi yang mengaku 30 sanak keluarganya meninggal dunia saat tsunami menghantam desanya itu hanya bisa mengagumi kuasa Allah atas peristiwa yang ia alami. Mak Sumi sempat mendapatkan perawatan, namun karena kondisinya saat itu tidak kondusif dan tubuhnya yang lelah, dia sempat tertidur di jalanan hingga tubuhnya diangkut dan diletakkan dengan tumpukan mayat di daerah kuburan Tengnya Arif. Setelah tsunami Aceh berlalu,
Maksumi kembali lagi ke kampung halamannya menata kehidupan dan bergelut kembali dengan kegiatannya, sama seperti sebelum kejadian bencana tersebut. Ia melanjutkan profesi sebagai pemandi mayat hingga mengobati pasien dan mencukur rambut bayi. Menempati rumah bantuan, ia juga membuat kios kecil untuk berjualan. Namun soal ular yang menyelamatkannya masih menjadi misteri. Kejadian itu pun diposting kembali oleh beberapa akun di Instagram dan mendapatkan banyak komentar dari warganet. Banyak sekali orang-orang yang menjadi saksi atas kejadian Maksumi tersebut, dan hal itu benar-benar terjadi, bukan hanyalah sebuah dongeng. Kesaksian Maksumi ini pun diabadikan di dalam sebuah buku yang berjudul Di Balik Keajaiban Tsunami Aceh yang terbit sekitar tahun 2005 atau 2006. Banyak foto pasca kejadian dan kisah dari saksi-saksi yang mengalaminya. Dan entah kebaikan apa yang dilakukan oleh Maksumi sehingga ular yang sebesar tiang listrik pun bisa menyelamatkan seorang nenek yang berusia 60 tahun itu. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan maupun keistimewaan kepada siapapun yang Allah kehendaki, terutama kepada orang-orang yang selalu taat dan beramal soleh. Keistimewaan tersebut dapat diberikan Allah kepada para nabi, para rasul, ulama, maupun orang biasa. Beberapa keistimewaan tersebut terbagi menjadi 4 macam. Di antaranya adalah mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Mukjizat dan irhas atas kehendak Allah untuk para nabi terdahulu. Sedangkan karomah adalah anugerah Allah untuk para wali, dan maunah merupakan pertolongan Allah di luar dugaan. Seperti peristiwa orang yang selamat usai 3 hari tertimbun gempa. Hal ini menjadi bukti kekuasaan Allah yang mempertebal keimanan umat manusia. Meski begitu, karomah dinilai pula sebagai ujian dari Allah, lantaran para wali berbeda dengan para nabi. Mereka diuji dengan keimanannya menjadi sombong atau semakin beriman berkat anugerah tersebut. Karomah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara bahasa berarti kehormatan atau kemuliaan. Beberapa kisah karomah yang paling terkenang adalah Ashabul Kahfi yang tertidur selama 309 tahun, serta peristiwa makanan yang diberikan Allah kepada Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.